Ya, ini kejutan besar. Saya kedatangan calon presiden. My bro, Giring Ganesha Djumario. Apa-apa? Kaget ya? Kaget Gitu ya? dong, enggak dong. Nah, anak muda itu harus berani. Ya, harus berani makanya. Iya dong. Tapi kaget kan lumayan ya? Enggak juga. Oh enggak juga, kenapa? Saya kaget pada saat kamu pertama keluar dari Niji. Oh itu yang kaget. Lagi hebat-hebatnya dan terus terjun ke politik. Itu jauh lebih mengagetkan. Kalau ini kan rentetan aja. Rentetan bahwa menunjukkan bahwa Giring itu serius berpolitik. Very nice. Iya dong. That's a good Iya dong. statement. Thank you. Iya dong. Masa calon presiden harus orang tua semua? Setuju kalau gue dukung ya kan? Terima Iya. kasih, Pak. Itu pilihan dong. Makin banyak pilihan makin bagus gitu. Kenapa akhirnya memutuskan diri untuk jadi presiden? Presiden? Iya, mencalonkan diri untuk menjadi calon presiden. Jadi gini Bang, ceritanya Bang. Jadi kita kan di PSI itu berpikir bahwa di 2024 itu kita tahu bahwa nanti yang akan mencalonkan udah kebaca lah. Ya. Peta politiknya A, B, C, D, E gitu kan. Boleh sebut nama juga apa-apa. Oh, serius loh? Oh, Bapak Prabowo. Ya gitu ya. Aduh, Nama-nama itu. udah kebaca lah pasti Kebaca kan? Prabowo, Ibu Puan, mungkin Ganjar, mungkin Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, ya gitu ya. Ya teman-teman kita semua lah Bang. Iya. Iya kan. Dan semuanya menurut aku dan juga teman-teman di PSI adalah tidak ada yang bisa benar-benar mewakili Anak muda. anak muda. Giring baru sekarang? Tantangannya anak aku 37. masih 37. Oke. Tantangan anak muda, habis itu juga visi dari anak muda. Oke. Habis itu cara menghandle contoh yang paling simpel kayak gini Bang. Kita lihat bahwa di industri kreatif aja dulu. Sudah bertahun-tahun gitu. Tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai regulasi permusikan dan lainnya gitu. Walaupun memang waktu itu sempat Mas Anang udah hampir nih ya, udah hampir dikit lagi bisa jebol dengan era permusikan, tetapi harus dipending dahulu dan sekarang belum ada lagi inisiatif baik lagi. Giring itu ya. Ya. Nah, akhirnya saya rasa bahwa memang butuh anak muda yang sudah pernah terjun di industri musik dan mengerti bahwa tantangan industri musik di masa depan itu tidak hanya masalah rekaman aja. Contoh yang paling simple, misalnya masalah TikTok menggunakan musik dari semua artis-artis kita, atau misalnya streaming di digital streaming platform, ya kan? Bagaimana pembagiannya misalnya. Terus habis itu juga kita ngomongin Spotify dan yang lainnya, Apple Music juga misalnya. Sampai sekarang tidak ada undang-undang yang menjaga bagaimana artis-artis kita, musisi-musisi kita bisa mendapatkan fair trade lah intinya gitu. Karena nggak ada regulasi yang tepat. Tidak ada regulasi yang benar-benar menaungi itu semua. Balik lagi gitu, bahwa hal-hal itu tidak pernah dibahas industri kreatif. Sekarang kita ngomong lagi industri-industri yang lain gitu. Banyak yang kemarin merasa bahwa ada yang ngomongin tentang undang-undang kekerasan seksual. Lama banget gitu. Dari tahun 2016 kok nggak kemana-mana gitu. Masa mereka yang ada di sana tidak memiliki hati kalau one day ibunya adalah korban kekerasan seksual, istrinya misalnya, atau adik perempuannya, atau kakak perempuannya, atau sahabat perempuannya. Gitu. Iya kan? Sedangkan kita anak muda pengen banget RUU PKS itu cepet-cepet kelar gitu, karena melindungi gitu. Tapi yang di sebelah sana cuman membahas as simple as menjawab, ya isunya rumit. Nah, Dengan Giring ingin menjadi presiden, apakah itu akan menjadi jaminan akan bisa dipercepat atau lebih diperhatikan kalau dengan saya jadi presiden, dengan saya mencalonkan diri jadi presiden, alhamdulillah sekarang yang saya lihat adalah begitu banyak anak muda yang melek politik. Dan akhirnya jadi banyak merasa, gue mau masuk PSI ya, gue mau berjuang bersama kalian. Karena ya balik lagi gitu. Begitu, seperti yang saya selalu ngomong di seluruh media bahwa sudah saatnya kursi-kursi di DPR itu diisi oleh kita, anak-anak muda yang mengerti tantangan-tantangan masa depan. Giring, yang orang jadi mempertanyakan, jangan-jangan Giring nyalon ini supaya makin banyak orang masuk ke PSI ini. Nah, bagian dari promosi? Mau masuk ke PSI atau mau masuk ke partai lain, asal mereka mengerti apa yang mau diperjuangkan. Menurut saya sih fair-fair aja. Menurut saya sih seperti itu. Gitu. Karena tiba-tiba misalnya ada yang bilang, saya mau berpolitik, tapi saya mau masuknya ke partai. Please, ayo dong. Semakin banyak anak muda yang idealis dan mengerti tantangan anak muda di masa depan, semakin banyak mereka masuk, itu alhamdulillah akan semakin baik. Kalau menurut kita sih seperti itulah.
Giring, isu anak muda bukan hanya industri kreatif ya, tentu saja banyak bos. banget. Banyak. Jadi mentang-mentang ini penyanyi, musisi gitu, papan atas gitu, jangan-jangan dia fasihnya tuh cuma di musik dan katakanlah budaya doang. Apa modal Giring lain yang akan dipersembahkan gitu ya, atau akan diberitahu kepada para calon voters? Saya tidak hanya akan nguasain tentang musik dan kebudayaan. Sebetulnya gini aja Bang, setiap industri itu kan ada goal besarnya. Goal besarnya itu kalau yang romantik ya, kita ngeliat dari sisi yang romantik adalah bisnisnya jadi sukses, industrinya jadi sukses, ekosistemnya jadi sukses. Tetapi setelah bertahun-tahun saya menjalankan bisnis, membesarkan e-sport, iya kan? Kita punya idealis yang itu dong. Contohnya paling simpel adalah kemarin di Piala Presiden pertama dan kedua, Piala Presiden e-sport pertama dan kedua, saya tuh invest gede-gedean MM-an gitu ya, agar e-sport finalnya tuh bisa masuk ke TV nasional, ya nggak? Dari kick off sampai final itu ada semua, karena kita tahu TV investnya terus sampai blocking time dan lainnya deh, karena tujuannya adalah nih e-sport ada beneran loh, gitu. Tapi kita balik lagi bahwa di setiap ekosistem dan industri memang ada pendapat yang romantik, yaitu wah semuanya indah, but at the end of the day it's about P&L bos. Profit and loss. Profit and loss. It's about as a businessman. As a business, no, as a business, as an industry kan sebenarnya kayak gitu. Iya. Begitu P&L semua ada besar, begitu profitnya besar, habis itu revenue dan lainnya gitu kan, automatically adalah lapangan pekerjaan. Bisnisnya Giring sekarang apa aja? Media dan e-sport. Medianya apa? Saya punya website Pak, namanya kincir.com. Semuanya menghasilkan uang? Alhamdulillah. Itu yang paling penting. Nah itu dia maksud kalau gua. memanage perusahaan aja udah nggak becos gitu. Alhamdulillah. Ali mau menjadi presiden. Yang jelas saya dengar sih e-sportnya untung besar ya. Aduh bos, ya nih. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kan calon presiden harus jangan nutupin pajak juga kan. Enggak, bayar pajak aja semua. Jadi intinya gitu Bang. Intinya mau kita apapun. Misal kita tanya, lu punya keahlian apa? Loh, keahliannya adalah bagaimana gue bukan orang yang romantis aja gitu. Bahwa gue juga ngerti bahwa P&L, mengerti bahwa mengerti bisnis, profit gitu, harus profit. Dan negara itu harus profit. Di setiap industri harus profit gitu. Semakin profitable, automatically rakyatnya, semua yang di dalam ekosistem itu pasti akan sejahtera. As simple as that Bang. Oke, ini masih panjang nih ya, masih 4 tahun ke depan. Ya kita nggak tahu bagaimana perjalanannya ke sana ya. Ada yang mengatakan Giring itu terlalu cepat memproklamirkan diri, ada yang it's about time. Kan gitu kan? Menurut Giring, kenapa harus memproklamirkan diri akan jadi calon presiden? Simple Bang. We are learning from the election of 2019. Kita belajar, PSI belajar banget gitu. Waktu itu 2019 kenapa kita nggak diberikan kesempatan, itu begitu kita runut-runut, begitu kita research, ternyata kita cuman the main problem, our biggest challenge is time. Jadi dari sebelum... Tidak cukup waktu untuk campaign sebelumnya? Ya, dari sebelum 2019, sistem membuat partai baru, sistem mempersulit partai baru dengan begitu banyak verifikasi-verifikasi. Yang hasilnya adalah kita itu sifatnya adalah memenangkan administrasi, tetapi tidak sampai keteteran di campaign. Habis waktu di situ? Habis waktu di situ. Waktu, tenaga, dan lainnya. Ya masa kita melakukan kesalahan yang sama? Sekarang duluan? Sekarang paralel. Sekarang verifikasi semua dilakukan paralel, at the same time campaign kita lakukan. Jadi kalau nggak salah calon presiden pertama nih yang memproklamirkan diri ya? Alhamdulillah ya. Yang lain masih malu-malu. Walaupun udah kebaca Bang ya. Iya, udah kebaca banget gitu kan. Bendera, spanduk udah di mana-mana. Udah press con lagi kan? Iya, alhamdulillah ada press con, alhamdulillah. Emang kayak gitu Bang, kita kan anak muda. Udah dilihat strateginya dijalankan apa aja kalau boleh? Kalau boleh tahu. Sudah menjalankan strategi apa aja? Kan threshold harus minimal 20%. PSI berapa persen kemarin? 3? 2? Wah, cuman dikit lah Bang. 2, ya? Iya, masih dikit Bang. Iya. Untuk mencari 17 laginya gimana, Giring? Nah, balik lagi Bang, kita sih ngelihat bahwa kita yakin di 2024 itu pasti kita akan nembus PT lah pasti kan. Tapi untuk presidensi ya pasti kan kita akan buka selebar-lebarnya silaturahmi kebangsaan kepada semua partai politik gitu. Nembus PT aja kan nggak cukup untuk mencari 20% untuk mencari perahu. Maksudnya Bang? Kan untuk mencalonkan diri jadi presiden kan butuh 20% kan? Iya. Lulus PT aja
4% ya sekarang Iya, ya? iya, iya. Tapi kan tidak sekarang masih lagi diperjuangkan lagi kan. Karena kalau nggak salah mau dinaikin lagi kan. Makanya susah banget. Mau dinaikkan mau diturunin? Kalau nggak salah sih ada yang mau naikin, ada yang mau turun. Kalau kita mah lebih baik diturunin dong, Bang. Kalau Iya dong. Kalau naik kan PSI makin sulit loh. Iya dong. Makanya kita lagi berjuang jangan sampai dinaikin lagi. Kalau bisa sih diturunin gitu kan. Oke. Udah ada strategi mendekatin siapa, berkolaborasi dengan siapa, kalau boleh dibuka. Kan nggak mungkin sendiri ini, nggak mungkin sendiri, ya kan? Bang, Ya. simple as this, Bang. This is Saya politik. punya 3 tahun untuk kerja keras, nunjukin bahwa memang my electability is worth it untuk kolaborasi. That's simple as that. Salah satu survei, indeks ya. Indeks apa? Indonesian apa? Election and apa gitu. Ya, Giring ada top 10 calon presiden yang ada di survei sekarang. Sudah baca itu? Alhamdulillah. Ya, ya. Wah, di atas Pak Mahfud, di atas yang lain lagi. Gimana perasaan? Justru makin semangat. Makin semangat. Nggak mungkin terlena, nah, Bang. Baru 10, Bang. Aku pengennya 5 besar, Bang. Iya. Dan di situ baru 0,9 suaranya Giring. Makanya aku tuh pengen banget sampai 5 besar gitu. Dan mereka, saya yakin 3 tahun ini bisa lah. What will you do? Oh, a lot of stuff lah. A lot of stuff that I can do, pasti I will do it. Dalam Tapi yang sesuai yang halal lah, Bang. Iya dong. Iya lah, pasti. Tadinya tuh kita di bulan Agustus sudah mau tour keliling Indonesia, Bang. Iya kan? Dong, kita sudah package acara campaign kita dengan pendekatan anak muda dan yang lainnya. Ya, karena Giring, COVID, Bos. saya aja pernah nyalon bupati dan jalan wakil gubernur, duitnya keluar tuh kan banyak juga tim saya gitu. Ini presiden loh seluruh Indonesia. Ya, dan 4 tahun gitu. Saya dulu kan cuma habis-habisan berapa bulan. Duit dari mana kalau boleh tahu? Kita kan punya, apa namanya, PSI itu kan dari awal adalah partai politik yang terbuka 100% terhadap partisipasi publik kan. Contohnya kemarin waktu kita pasang baliho, itu kan tidak 100% pakai uang, Bang. Ada yang minjemin billboard, ada yang anggota pengurus yang membayarin billboard, seperti itu, Bu. Kuat ya? Ya, kalau boleh jujur sih, Bro, ya kita sih berharap dengan social media dan juga urunan masyarakat, insya Allah sih bisa lah sampai 2024 gitu. Dan kita juga punya donatur-donatur dan juga simpatisan-simpatisan sih, Pak, yang memang yakin sama PSI dan Sama percaya PSI. dengan ya. Sekarang setelah 2019 ke sekarang membesar nggak dukungan kepada Wah, PSI? luar biasa, Bos. Apalagi begitu melihat kualitas anggota-anggota legislatif kita di DPRD yang benar-benar kerja untuk masyarakat sih. Dan juga selama pandemi COVID-19 ini kan, ya karena PSI kebanyakan anak muda, mereka tuh ya kita kadang-kadang gini, kita di DPP itu juga ngerasa deg-degan gitu. Karena banyak banget anak-anak muda selama pandemi ini, kader-kader kita malah turun ke masyarakat, melakukan begitu banyak aksi sosial dan yang lainnya kan. Mendapatkan simpati. Ya mereka sih memang melakukannya dengan tulus gitu. Tapi kita di DPP kan deg-degan gitu. Aduh, kalian pakai masker ya, jangan lupa ya. Kita ingetin terus tuh, Bang, kita mau bagi-bagi roti, kita mau bagi. Ya oke, terserah deh, lu mau ngapain. Kita dukung, tapi please jaga protokol kesehatan gitu. Untungnya mereka juga swab test terus, rapid test terus, alhamdulillah sih negatif sih. Cuman luar biasa semangat ya, Bang. Ya saya sih, kita tidak pernah memikirkan elektabilitas, ya kan? Tetapi ya mungkin itu yang dilihat masyarakat. Ya. Ternyata itu yang lihat bahwa, wah DPRD-nya kerja, DPRD-nya hadir buat masyarakat. Ini anggota-anggotanya juga kerja mulu, ada mulu buat masyarakat. Ya alhamdulillah sih, Bang. Apa yang Giring persiapkan ya? Giring dulu kuliah di HI di Paramadina. Di Paramadina. Politik kan. HI. S1. Ya politik iya. Politik. Jadi HI aman ya. Tapi kan untuk jadi presiden kan harus banyak juga ilmu-ilmu lain yang dikuasai. Iya, Bang. Sekarang sekali lagi di gojlok? Wah. Ya contoh ini, hari ini bagi saya ngobrol sama Bang Helmi. Ada bagian dari ujian saya. Wih. Iya dong. Iya. Saya juga pokoknya harus terus berlatih karena saya yakin kalau public speaking di depan ribuan orang saya insya Allah bisa, Bang. Modal lah ya sebagai dulu. Iya. Tapi kalau sekarang yang saya harus pelajarin adalah ya seperti ini, one on one speaking, interview dan lainnya. Kalau ngadepin ribuan orang nyanyi aman lah. Wah, ya. itu mah. Hapus aku. Itu mah udah. Gayanya gini tuh gini. Bikin I like your penonton style. lompat, bikin penonton angkat tangan, itu udah makanan sehari-hari. Tapi I think the most challenging is this. So that's why gue mau berlatih terus, belajar terus lah. Masih bisa di school lazy time nanti. Jadi mudah-mudahan nanti 4 tahun lagi, Yap. karena berguru terus sama Bang Helmi ya, mudah-mudahan I can do better.
Jangan ke saya aja lah. Ya semuanya Apa-apa bang, lah. semuanya bang. Aku mau belajar sama semuanya. Ya karena balik lagi, kalau di PSI sendiri tiap Ya. minggu ada, Siapa yang jadi mentor Giring? oh banyak bro. Banyak. Yang paling banyak memberikan pelajaran siapa? Kalau bisa menyebut nama. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang paling Who is your banyak, mentor? nggak bisa disebutin sih namanya sih. Nggak bisa disebutin sih namanya. Nggak apa juga. I respect that. Thank you, Bang. Tapi Giring belajar dari banyak orang. Ya harus dong. Saya rasa juga menjadi pemimpin itu kita harus is a journey of never ending never ending experience and learning from experience kan. Dan harus mau dengerin semuanya dan bahkan dari siapapun dari kelas sosial manapun. Kemarin saya sempat ngobrol dengan pengusaha kesehatan, ngobrol sama Bang Helmi, pengusaha di bidang konten dan juga information dan juga communication, terus kemarin belajar lagi dari yang tambang dan yang lain. I think terus Belajar tambang juga? Ya harus terus dong bro, iya kan. Jadi kita kayak mengerti apa sih at the end of the day bro, ternyata yang mereka consider yang curhat adalah dari begitu banyak regulasi-regulasi yang sejujurnya merepotkan mereka. Keluarga dukung? Wah bro, Cynthia? bukannya dukung lagi bos. Wah, calon ibu negara. Gue baca tuh. Ini nih calon ibu negara. Wah istri gue sih luar biasa bos. Excited ya? Wah, bukan masalah excited ya bro. I mean, Dia like, sangat support ya. wah apapun bos. Tapi nggak pakai gimmick dong kemarin. Yang katanya mau izin nikah lagi. Tadi nikahin partai ternyata. Giring. Abis bos, gila. Aku kalau sampai nikah lagi mah gila, aduh abis kali. Itu gimmick dibuat Ya itu salah satu pesan yang kita lagi buat lah waktu itu kan. waktu itu. Persetujuan berdua. Ya enggak lah, waktu itu kan saya namanya juga ngeprank masa persetujuan berdua bos. Ya. Tapi yang jelas gini bang, Ya. saya rasa bahwa istri saya tuh, Great woman. wah gila. Saya tuh belajar banyak dari dia, kesabaran, santun, terus enggak. Istri lebih tua ya? Enggak dong. Oh, lebih muda 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Oke. Terus juga ini bang yang aku pelajari dari dia. Always nggak pernah punya pikiran jahat sama orang. Bahkan orang-orang yang sudah jahatin sama dia gitu. Dia tuh forgive and forget. Yaudah, gitu. Forgive and forget. Forgive and forget. Terus akhirnya gue juga jadi ikut-ikutan juga bang. Makanya lucu nih, gimana ya kalau mungkin jadi politisi kurang cocok. Tapi kalau jadi pemimpin kayak cocok tuh. Pemimpin negara kalau punya mental. Sayangnya untuk menjadi pemimpin di Republik ini harus melalui proses politisasi. Makanya kalau kita tuh ngerasa bahwa yang kita mau reach itu Ya. adalah bukan menjadi seorang politisi bang. Ya. Statesman, negarawan. Itu lebih penting. Ya seperti abang kan. Abang tadi di meja makan cerita. Saya nggak benci dengan TVRI. No, saya pakai sekarang. Iya kan. Saya nggak benci. Saya dipertanyakan orang. Karena itu NKRI. Karena baju gue TVRI banyak banget kalau nggak pakai sekarang. Iya kan. Ya, tapi itu bagian itu- dari cinta kita kepada TVRI. Tapi balik lagi, it's part because you love this country very much. Oh iya. Bagian dari saya mencintai negara dan Iya. mencintai semua unsurnya. I love TVRI. TVRI itu adalah sebuah TV publik yang harus kita angkat. Betul. Ya, sedih dulu waktu saya turun ada gerakan tagar Boykot. boykot Iya, TVRI. iya, Aduh, iya. jangan dong, kita memerlukan TVRI. Betul. Saya sampai kapanpun akan tetap cinta dengan TVRI karena saya dibesarkan oleh TVRI. Hidup TVRI. Hidup Oh. TVRI. Ya bener bang, sama. Jadi abang ini dalam langkah menjadi seorang negarawan. Oh gitu ya. Iya dong. Saya juga dalam langkah menuju ke sana juga. Saya legowo-legowo aja gitu. Ya nggak boleh baper. Saya pakai TVRI sekarang ditanya. Kemarin saya wawancara Fadlizon, kenapa ditanya lo? Emang salah gitu. Daripada gue pakai NHK, BBC gitu kan. Itu aja boleh. Pakai RCTI dong bang kalau gitu bang. Boleh juga. Apalagi sekarang kita boleh juga, ya kan? Tapi ini TV publik. Iya benar. This is TV publik yang harus kita cintai. Semua negara beradab memiliki TV publik yang baik. Dan TVRI lah kemarin ya di zaman saya gitu dan sebelum-sebelumnya mengawal proses pilkada secara netral, independen dan imparsial. Ya, sampai saya waktu itu diundang bicara di Korea untuk bicara itu. Oke, Giring, kita balik lagi ke Giring. Dulu dari awal nih, flashback. Apa yang membuat Giring keluar dari Niji lagi puncak-puncaknya 2007 keluar 2017? Iya. Iya. Dan memutuskan keluar. Ini sebenarnya
forum yang menarik sih kalau saya bisa cerita semuanya. Cuman memang ada beberapa hal yang nggak Short bisa aja. ceritain kan. Ada rasa bahwa waktu itu saya sudah di dalam top-topnya, sudah mentok. ya, Menurut saya sudah mentok gitu. Kalau saya lanjutin lagi, saya yakin Mundur. nggak bakal mundur bang. Ya stabil aja. Stabil aja. And then Dan giring nggak suka. Nggak kemana-mana. Saya kan orangnya Harus naik terus. punya mimpi besar. You are climber. Yes. Pendaki gunung. Satu, I'm a climber. Dua, saya adalah orang yang nggak suka di zona nyaman. Always push myself untuk keluar dari zona nyaman. Wow. Iya kan? Niji gitu loh. Ya, Pernah itu zona pernah call nyaman. Trafford ya kan? MU ya? The MU ya, pernah call Trafford. Apa lagunya? Saya pernah salaman sama Rooney loh bang. Wow. Cucu gue namanya Rooney, tapi gue belum pernah salaman sama Rooney. Saya salaman sama Rooney, saya tanya. Itu lagu tuh pesanan Manchester United? Enggak, waktu itu memang sudah dibuat, Oke. saya propose waktu itu. Propose. Diterima mereka? Diterima. Apa judul lagunya? Liberty and Victory. Liberty and Victory. Nah, waktu itu saya ngomong sama Rooney, Bang Rooney, Bang Rooney ya. kamu main ini nggak? FIFA? Oh ya main lah gitu. Oh, kalau di FIFA main tim apa? MU dong. Iya. Oh ya, jadi saya sendiri. Dia bilang gitu. Oh gitu, jadi dia sendiri. Ya narsis juga bro. Dia mainin jadi dirinya sendiri. Ya jadi waktu itu gue udah ngerasa bahwa manusia itu harus berproses, manusia itu harus berkembang. Oke. We have to grow, kalau enggak gitu, we died. Dan kalau saya punya idealisme yang sama Bang Helmy bahwa kita nggak akan ngomongin kampung kita sendiri, dari mana kita sukses dan lain-lain. Saya juga nggak akan ngomongin Niji, cuman memang ada internal problem yang mungkin secara bagi saya udah nggak bisa ditolerir lagi. Oke. Gitu. But no talking about Niji ya? Iyalah. No. Nggak usah lah. Dengan anggota-anggota Niji lain masih hubungan baik? Ada beberapa yang masih ngobrol, Ya. tapi ada beberapa yang mungkin merekanya kurang, ya nggak nyaman kali ya. Nggak menerima? Niji masih jalan? Oh alhamdulillah bos. Masih jalan? Kalau menurut aku Niji itu dengan vokalis barunya namanya Ubay, itu sudah menemukan warna musiknya mereka sekarang. Berubah pasti? Kalau menurut aku yang Ya. paling penting sekarang adalah di Niji itu bisa mendapatkan ya 3 hits saja. 3 hits yang benar-benar gitu. Jadi lagi tuh? Iya. Jadi tuh barang bang, Iya. masuk tuh. Karena bagaimanapun sebuah band itu sangat diwarnain oleh vokalis ya. Ya semua orang kan ngomong gitu bang. Ya, Nah sekarang kita coba ngomongin teorinya pakai, abang suka Genesis gak? Iya. Waktu zaman Gue Peter pernah nonton Gabriel. Genesis waktu Wah, di ini. gila. Jangan salah loh. Gue nonton You're so Genesis. lucky, man. Iya Gua di pengen banget Miami. I'm so close. Gue tuh Udah Phil Collins berarti ya? Ya Phil Collins. Udah Jauh. Phil Collins, Phil udah Collins Phil si dan tambahan Chester Thompson ya. Rutherford. Ya gue apalah. Yang I Can Dance dia waktu promo itu. I was in Miami dan saya dapat Tahun tiket 90-an. 9192. Saya nonton di Jorabi Stadium. The best show I've ever seen. Genesis ya? Lighting, semua sound Lighting system, dan semua. nggak macam-macam nih. Kalau orang lain kan terlalu banyak ngomongnya, yang terlalu banyak yang improve. Enggak tuh, nyanyi aja, tapi lagunya bagus semua, men. Nah balik lagi bang, bahwa musik industri itu ada jualannya apa bang? Lagu kan? Lagu. Jadi kalau misalnya lagunya bagus, vokalisnya dari Peter Gabriel kayak mau Phil Collins kayak, tapi kalau basically lagunya bagus ya udah jualan kan, jadi hits. Tapi penggantinya memang kebetulan keren Phil Collins, walaupun semurahnya pemain drums ya kan. Chrisye dulu juga pemain bass tuh. Iya, Kalau begitu nyanyi keren banget. So sekarang menurut aku Niji ya memang harus ya dapetin 3 hits saja, pasti jalan. Saya belum pernah nonton Niji yang sekarang tanpa giring, tapi I bet pasti berubah. Dulu Niji itu menurut saya giring adalah sebuah energi ya, dengan gaya kamu yang tengil, lompat sana, lompat sini, aduh, kayak bola karet tuh kan. Makanya dulu waktu jadi IO, wah, first priority harus ada Niji. Waduh, terima kasih. Thank you bang. Oh iya. Kadang kan dulu kita PON ya, Iyalah. SEA Games ya, Niji. I still remember that pak, I still remember. Keren. Kan kita pernah ketemu di backstage kan? Iyalah. Iya. I remember that. Keren. Aduh, kalau dia udah nyanyi sambil lompat-lompat dikit gitu ada. Energi. Iya. Itu belajar sih bang, itu I think Kehilangan nggak sekarang suasana seperti itu? manggung. Iya. Kangen sih bang. Kangen. Tapi balik lagi bro. Kalau menurut aku karena kemarin waktu PSI juga sempet kita tour juga memakai musik sebagai media campaign. Pakai lagu DJ? Ada beberapa pakai lagu DJ, ada beberapa Boleh lagu buat PSI. teman-teman.
Ya pada dasarnya kan saya yang buat juga, Bang. Oh. Saya dulu ya. Saya tuh punya rapid question ya. From the bottom of your heart now, lebih nyaman atau lebih fulfill jadi musisi atau politisi? Now. Now, this point. Ya politisi lah, Bang. Politisi. Can I correct that? Ya. Boleh tanya negarawan ya? Negarawan. Negarawan. Oke. Kepengen banget jadi negarawan. Ya iyalah, Bang. Saya tuh di meja makan dulu sama almarhum bapak saya tuh ngomonginnya Soekarno. Bapak dulu wartawan Antara? Iya. Jumario? Jumario. Dari Jawa ya? Dari Orang Jogja. Orang Jogja. Ibu orang Minang. Orang Awak. Orang Awak tuh ini ya? Orang Awak. Awak. Oke, nggak banyak orang tahu Giring ada darah Padang ya. Makanya kemarin waktu billboard naik di Padang kan teman-teman media Padang kan nanya di mana. So, saya bilang, iya nih kangen ke Padang gitu kan. Emang orang Padang? Iya orang Awak. Wah udah manggilnya gitu. Udah Giring. Udah Giring. Udah Giring Ganesha Jumario. Ya, jadi kita tuh di meja makan, Bang. Oke, Ya, selalu diskusi tentang itu. Bayangin saya dari kecil, Bang. Bapak saya selalu ngomongin tentang Soekarno. Giring 4 bersaudara? Saya cuma 3. 3? Kakak saya 2 cewek, saya 1 cowok saya. Jadi ya gitu, jadi bapak saya selalu ngajarin tentang kehebatannya our founding father. Habis itu ibu saya. Bapak pemuja Soekarno banget ya? Wah bapak saya Soekarno banget. Soekarno. Walaupun memang kerjanya waktu itu di istana zamannya Pak Harto. Tapi tapi kalau udah ngomongin Soekarno sih, wah. Berapi-api. Waduh, berapi-api banget. Dan ternyata benar gitu Bang, bahwa yang paling penting adalah ya bukan politisinya, tetapi at the end of the day, if I died nanti. Apa definisi perbedaan apa menurut Giring antara seorang pemimpin dan negarawan? What is the difference? Apa perbedaannya? Seorang pemimpin dan negarawan. Oke, kalau misalnya kita lihat Pak Jokowi adalah seorang negarawan. Terus kita lihat sendiri misalnya Gus Dur, Gus Dur adalah negarawan. Statesman. Dan hampir semua yang bisa sampai ke titik itu adalah pasti orang negarawan. Karena politisi selalu ada yang namanya tadi, ada kita dan mereka, selalu ada kelompoknya. Bagaimana kelompok saya bisa Tapi negarawan itu adalah pemimpin yang memimpin semua orang. Semuanya, dari mereka yang support sampai yang nggak support. Ya. Oh itu negarawan. Negarawan. Ya. Tidak Dan tergantung, mengedepankan kebijakan atau mengedepankan kepentingan ya untuk semua orang. Semua masyarakat. Bukan partai politiknya saja. Bukan kelompoknya, bukan partai. Bukan kelompoknya. Itu statement. Kalau Giring ya nothing is impossible, right? Tidak ada yang tidak mungkin. Giring misalnya terpilih menjadi presiden. Ya, apa yang Giring program Giring apa aja? Udah banyak banget, Bos. Banyak banget. Sebut yang penting-penting aja. Sebut yang penting-penting aja ya. Saya yakin bahwa negara ini dan anak mudanya itu punya potensi asal kita itu bisa belajar dengan gratis. Bukan pendidikan hanya gratis loh Bang. Tapi belajar itu harus gratis. Menjadi ahli IT dengan coding harusnya belajar gratis. Karena itu yang dibutuhkan misalnya. Menjadi desainer gitu misalnya, desainer dengan untuk fashion, stylist dan industri kreatif ya harusnya gratis. Mencetak sarjana lebih banyak lagi itu harusnya belajarnya harusnya gratis. Akses belajar itu harusnya gratis. Karena di saat momentum seperti ini, apalagi di era terbuka, anak saya aja bisa belajar apapun dari YouTube dengan gratis gitu. Dan menurut saya kalau misalnya semua pendidikan itu belajarnya bisa gratis, tapi tidak hanya pendidikan-pendidikan formal yang besar di kuliah atau yang lainnya, tetapi informal yang lain bisa gratis juga, pasti akan luar biasa. Karena balik lagi Bang, saya itu waktu pertama kali masuk PSI, yang saya ngomong saya tuh mau hapus UN. UN? Saya ngomong gitu, kan masuk PSI itu ada ujiannya loh Bang, nggak main masuk aja loh. Saya masih ada, kalau Abang cari. Kenapa menurut Giring UN harus dihapuskan? Karena kita nggak bisa dinilai dari angka dong, Bang. Sorry, jadi agak ngotot. Kita nggak bisa dilihat dari angka. Manusia nggak bisa dilihat dari angka dong. Tapi manusia tuh, setiap manusia punya bakatnya sendiri-sendiri. Abang cerita 26 tahun jadi pegawai negeri, jadi dosen. Habis itu Abang cerita juga bahwa Abang itu dulu akuntansi di STAN. Tapi ternyata bakat Abang apa? You're a good communicator kan? Iya kan? Itu bakat. Mestinya negara itu melihat manusia dari bakatnya, bukan dari NIM lo berapa. Iya dong.
Saya itu kalau misalnya dari dulu negara sudah melihat saya sebagai seorang kreatif dan juga calon negarawan, mestinya negara langsung mikir, ya udah kamu fokusnya ke sini aja ya. Karena saya selalu yakin juga jam terbang tuh juga penting. Gitu. Oleh karena itu akses belajar seperti informal yang seperti itu juga harusnya gratis dong, Bos. Ya itu salah satu yang salah satunya gitu. Ada lagi yang mau diungkapkan? Itu satu. Kebudayaan, Bang, itu juga Kebudayaan. penting. Saya yakin juga beberapa tahun ini ya pemimpin kita sudah lumayan gini deh. Kita kebudayaan kita tuh harusnya lebih ditonjolin lagi. Saya lihat saya waktu ke Bali gitu kan. Bali itu menurut saya adalah salah satu tempat terindah menurut saya di dunia. Begitu kita landing, baunya, bunyi, suaranya, musiknya, senyumnya, hospitality. Terus begitu saya runut lagi gitu, ternyata saudara-saudara kita di Bali itu dari kecil belajar menari, belajar gamelan, terus ternyata art dan budaya itu membesarkan empati kita sebagai manusia. Rasa. Ya. Dan begitu saya pelajari lagi, Abraham Lincoln, saya itu ngefans banget. Saya itu kan nama anak saya keempatnya Abraham, gara-gara Abraham Lincoln. Kan. Yang keempat ya? Abraham Ganesha? Abraham Zafir, nggak ada Ganeshanya? Oh, nama belakang namanya Giring, oke. Jadi ternyata Lincoln itu waktu perang, Lincoln waktu Civil War, itu hobinya nonton play, musical. Karena di situ dia bisa relax dan mengembangkan rasa ya. Di situ akhirnya jadi dia terbunuh? Karena waktu menonton salah satunya begitu di Ford Theater. Iya. Tapi kan itu, Bang, ternyata memang dia itu hobi baca buku, hobi nonton play, dengerin belum ada musik recording ya, cuman menonton play dan lainnya. Dan itu yang nimbulin rasa. Saya sekarang mengerti kenapa saudara-saudara kita di Bali, hospitality, empatinya semuanya, toleransinya kebuka ya kenapa? Karena dari kecil. Kebudayaan, Bang. Kebudayaan kita itu sangat penting. Sedangkan sekarang kurikulum kebudayaan dan juga kesenian kita di Indonesia juga sangat kurang. Sedangkan kekuatan kita mungkin, ternyata mungkin pariwisata adalah kekuatan bangsa ini. Misalnya gitu. Iya kan? Sebenarnya udah terbukti, Giring. Waktu di periode sebelumnya, zaman Pak Arif Yahya aja, ya sebelum COVID nih, ya bahwa penghasilan dari pariwisata kan nomor 2 setelah CPO. Itu kalau dibiarkan itu bisa nomor 1. Karena kan multiplier-nya kemana-mana. Iya. Ya, betul. So I think that kalau misalnya dari setiap daerah, dari kecil kita belajar menari, menyanyi, belajar musik, dan itu lebih intens lagi. Saya yakin negara ini empati dan kebudayaannya kebesar. Ya contoh yang paling simpel ya kayak di Jepang aja. Karena kebudayaannya kuat, sekarang mereka jadi negara yang luar biasa. Oke. Laskar Pelangi atau Hapus Aku? Disuruh nyanyi satu lagu doang. Laskar Pelangi. Karena punya kisahnya banyak sih itu, Bang. Itu luar biasa sih. Meaningnya banyak ya? Waduh. Menurut saya itu salah satu lagu yang merubah hidup saya sih sampai detik ini sih. Dan alhamdulillah ternyata lagu itu bisa menyemangati dan merubah hidup banyak orang lagi. Yes, itu yang ingin saya katakan. Di setiap acara Laskar Pelangi itu seperti lagu wajib tuh. Bicara tentang mimpi, teruslah bermimpi. Daripada kita dengerin I Have a Dream terus ya kan? Westlife, Diana terus. I have a dream, kita punya lebih Laskar. Aduh. Keren banget itu. Berapa lama diciptain lagu itu, Giring? Panjang tuh, Bang. Panjang? It's quite complicated loh. Oh ya? Because lucunya ceritanya gini, bro. You discuss with Andrea Hirata? Not at all. I read the book. You read the book? I read the book. Diskusi dengan siapa? I love the book. You know, waktu itu yang ngasih buku itu tuh ibuku. Karena waktu itu zaman saya lagi Star Syndrome waktu itu. Oh, lagi belagu-belagunya. Oh, yang pakai tongkat. Tongkat Star Wars itu ya? Itu lagi belagu-belagunya, Bang. Maksudnya, terus tiba-tiba ibu saya yang ngingetin saya. Udah belagu, udah punya duit banyak, belagu lagi. Nyebelin kan? Ibu saya naruh buku Laskar Pelangi di depan muka saya. Nih, baca nih buku. Nih anak-anak nih di Belitung. Nggak punya uang, tapi punya mimpi besar. Dan selalu bersyukur. Kamu udah anak band, duitnya banyak, belagu lagi sekarang nggak bersyukur, gitu. Baca. Oh ya udah, bagus, Bang. Saya langsung selesai yang pertama, saya baca yang kedua, sampai mimpi, nangis aku, Bang. Sampai ending lembar terakhir saya nangis. Begitu dia diterima di Sorbonne kan ceritanya, nangis aku, Bang. Aku nggak bohong, Bang, nangis aku. Perasa ya. Terus saya ngomong waktu itu di Bali, saya inget banget di Bali. Bukan nangis karena yang mainkan Ariel Peter Pan. Bukan lah, Bang.
Itu kan dia. Kenapa gak gua gitu? Enggak lah, Bang. Ariel baru kemarin di sini. Terus. Waktu itu saya baca, terus saya ngomong nih teman anak-anak Niji nih, waktu jam 5 pagi di Bali lagi, waktu kita mau balik ke Jakarta. Nih kalau buku sampai jadi filmnya kita nih harus yang bikin ya. Terus teman-teman saya nih, terus jam 5 pagi bos di bandara masih ngomongin buku gitu. Ya mungkin mereka udah mati gitu kali ya. Ya udah, terus lucunya bos, 2 hari kemudian Mira Lesmana nelfon. Wow. Nggak, saat dia nelfon kan, terus saya angkat. Giring ya? Iya mbak. Ini siapa? Ini Mbak Mira. Gitu. Weh Mbak Mira apa kabar? Iya nih saya lagi bikin Laskar Pelangi. Hah? Di Belitung? Iya di Belitung. Gitu. Oh saya baca bukunya. Wah baca bukunya. Mau nggak bikin soundtracknya? In that moment Mira tuh nggak tahu saya baca bukunya. Iya dong, saya juga nggak tahu dia lagi bikin film ya kan. Jadi memang sebenarnya jaga rahasia Tuhan. Akhirnya ngomong saya langsung tahu. Saya kan biasanya jarang lah ya semua. Misalnya saya bukan minta project ya, cuman nagging gitu ya ke musika gitu. Saya mau ini, saya mau itu gitu. Kita biasanya duduk bareng dalam yearly meeting kita mau bikin A B C D E. Ini kan proyek dadakan gitu. Saya nelfon Buacin saya mau dong ini. Saya mau ngerjain karena saya baca bukunya, saya suka bukunya gitu. Ya udah. Kita buat di Surabaya waktu itu saya ingat banget. Kita sewa studio. Oh, langsung lah bang. Sewa studio. Dan kata-kata pertama yang keluar adalah mimpi adalah kunci. Mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Nyanyi dong. Karena udah lama gak nyanyi juga. Gue dengar udah 2 tahun dia gak nyanyi, baru rekaman lagi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Nah itu bang, just the first words. Terus habis itu baru kita kulik lagi, barulah berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Karena waktu bikin kata-kata itu saya ingat, saya langsung di kepala saya itu kepikiran anak-anak berlari-lari gitu ya. Anak-anak Laskar Pelangi berlari di jalan, di savana. Karena waktu saya mau buat itu yang di kepala saya adalah savana dengan rumput kering, terus anak-anak lagi megang rumput kayak adegan film Gladiator, tahu kan bang? Ya kayak gitu. Terus habis itu udah, padahal saya belum lihat filmnya sama sekali bang, belum baca skripnya juga. Terus mentok bos, nggak dapet refnya, sebulan lebih bang. 3 kali nyoba ref, waduh nih kok nggak ciong nih, gitu, nggak ciong. Gitu. Tiba-tiba di Makassar, di hotel, saya lagi di WC lagi, ya kan. Memang kalau lagi di WC banyak inspirasi kan bang. Iya, nggak ada yang ganggu masalahnya, nggak ada yang ganggu ya. Tiba-tiba ada satu momen di buku yang mereka lagi lomba nari kena getah terus mereka gatel-gatel, terus akhirnya mereka menang kan. Saya langsung mikir, oh iya, I think that's a good scene. Pasti scene itu ada tuh di film kan. Terus ya udah saya tuh langsung tulis, menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Terus habis itu langsung dapat nadanya. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Itu langsung Bang Da. Jadi tuh. Kalau dulu gue jadi IO minta gini dah ratusan juta tuh. Jadi sekarang rekaman lagi. Bukan rekaman lagi, jadi ceritanya diminta sama Buacin minta tolong kan. Gitu. Kompilasi ya? Waktu itu kompilasi sama buat karya Mas Guru. Karya Mas Guru. Lagu sendiri. Dan lagunya Chris ya, sendiri berjalan. Itu aku deg-degan itu Bang waktu bikin itu. Kenapa? Kebayang Chris-nya? Ya udah 2 tahun nggak, satu it's a masterpiece. Oke, ya it's a masterpiece, indeed. Terus abis itu Om Krisya gitu kan. Terus ketiga, lagunya Mas Guru juga bos. Iya kan, itu juga maestro juga. Dan udah lama nggak masuk ke dapur rekaman kan. Dan saya ada rasa bahwa emang masih ada, gini Bang. Saya itu orang yang kenapa hobinya keluar dari zona nyaman. Karena saya tidak pernah merasa bahwa saya adalah orang hebat. Saya selalu berusaha tuh meyakini bahwa lo belum hebat, jadi lo harus kerja lebih keras lagi untuk menjadi lebih hebat lagi, Gitu. Nah waktu itu saya juga ngerasa gitu. Buacin yakin masih ada yang mau dengerin saya.
saya ini udah 2 tahun loh nggak berkarya gini-gini. Bu Acin yakin. Gitu. Tapi Bu Acin ya meyakini saya yakin lagu ini kalau kamu nyanyi cocok. Falset-falsetnya gitu ya? Iya, saya juga nggak pernah nyangka gitu. Akhirnya langsung saya coba, dan untung waktu itu memang produsernya Andi Rianto kan, musik director juga kan. Keren banget. Wah gila sih, saya juga nggak pernah nyangka gitu. He's genius. He's a genius bang, Andi Yes, Rianto mah genius, genius, iya, iya. sama Andre Dino juga genius banget gitu, yang main gitar kan. Dan ternyata saya nggak nyangka dibuat seperti itu gitu. Saya juga nggak pernah nyangka bang hasilnya kayak begitu bang. Sekarang alhamdulillah ditonton udah mungkin 4 jutaan. 4 juta lebih? 4 jutaan lebih gitu. I never expected. 4 juta tuh gua 10 kali lebih gua tuh kali. Ya bisa ya bang. Dicatatnya 10 kali juga. Itu lagu favorit saya juga gitu. Aduh, lirik gitu. Saya dengar, saya pikir-pikir ini Giring memilih lagu ini karena dia sendiri, karena keluar dari biji. Sendiri berjalan. Saya tuh di selalu tengah malam. Aduh, keren banget gitu. Saya selalu percaya bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan saya untuk punya perannya sendiri. Bang Helmi punya perannya. Asal kita jalanin dengan ikhlas, ya. kita positive thinking, bersyukur. Dan kayak Bang Helmi udah kemarin saya tahu banget tuh diuji coba waktu zaman TVRI kan. Tapi look at you now, man. I'm happier. You're happy kan? Yeah. Same Happier. with me now. I'm very happy. Yeah. I'm very very happy. I can spend more time with my family. Yes. Iya kan? Habis itu sekarang juga I'm fighting for the things that I want to do. Iya kan? Terus gue happy ketika lihat lebih banyak anak muda lagi ternyata sekarang mau masuk ke politik dan juga mau masuk ke PSI karena mereka percaya itu. Happy ya? Terus happy belajarnya bro. Happy belajar juga. Learning, Mendapatkan ya ilmu baru, ketemu orang ya kan. Ilmu-ilmu baru ya. Walaupun secara penghasilan pasti drop ya. Dari seorang artis, musisi, pengisi suara yang sukses, pedal pop. Dan kemudian menjalanin posisi sebagai politisi. Pasti turun. But still happy. Saya itu melihat kan, saya itu banyak nabung buat liburan bang. If I have extra money, Ya. I'll invest it di stocks, di saham, Ya. di obligasi negara, Ya. reksadana yang lainnya. Habis itu saya hidupnya sederhana, ya oke aja lah, santai gitu. I prefer to use public transportation. Until now? Until now, I only have one car. Oke. And that one car itu selama sebelum pandemi itu nganterin anak istri saya. Oke. Yang paling penting kan itu kan keselamatan mereka. Saya biasa naik ojek online ke stasiun Lebak Bulus. Naik 5 menit, habis itu sekarang langsung MRT kemana-mana, enak, Pacific Place meeting enak, cuma 20 menit. Nggak mikirin parkir ya? Nggak mikirin parkir, iya kan? Keren. I live, to be honest, ya penghasilan saya ya mungkin lebih naik dikit, tetapi kan karena saya tidak harus beli sepatu tiap kali, baju manggung tiap kali. Jadi lebihnya banyak sekarang? Ya lebih banyak, jadi bisa invest kan? Iya. Bisnis jalan ya? Bisnis jalan, jadi udah jalanin aja. Royalti jalan? Royalti alhamdulillah jalan. Alhamdulillah jalan. Saya pernah berpilkada 3 kali, ya, dan akhirnya saya merasakan, bahwa dunia politik itu memang nggak cocok untuk saya gitu. Di dunia hiburan kan kita adalah dipuji-puji orang, ya kan? Ya wah, dipuja gitu, dikagumi gitu. Tetapi begitu tapi beda kali. Kalau Giring dulu kan jadi legislatif ya. Kalau saya kan berebut untuk menjadi pemimpin di pilkada gitu. Wah, ada black campaign, ada kita dikatain orang, dikatain goblok, dikatain apa gitu, difitnah gitu. Itu yang gua nggak kuat banget tuh. Gitu. Karena saya bilang di dunia entertainment kita nggak begitu. Kita kan saling mendukung, saling menghormati. Giring mengalami hal yang sama, misalnya kegalauan atau kegagawan dalam budaya, dalam apa gitu. Ya kita sih ngalamin hal yang sama lah bang. Begitu masuk ke politik mah udah harus siap-siap. Begitu kan. Apalagi juga saya yakin juga yang gituin juga bukan orang beneran kok. Iya. Paling nggak cyber army dan yang lain Yeah, ya. Jadi kadang-kadang mesin gitu. Mesin juga gitu, dibayar juga kan. Jadi mah saya nggak pernah mikirin gitu bang. Udah siap. Kalau ada orang yang kritik saya secara langsung, dan itu orang misalnya ya saya tahu bahwa manusia beneran lah ya, atau public figure ya, itu baru saya dengerin. Nah, Ernest, Saya dengerin. Iya, dia bilang Giring itu jadi presiden gimmick yang kebablasan. saya dengerin dan saya berterima kasih banget gitu maksudnya. Karena jujur aja bang,
kalau saya boleh bicara fair, saya itu penggemar dari film-filmnya dia. Iya kan. Nggak baper gara-gara ya dia enggak lah nonton? Bang. Saya saya nonton Cek Toko Sebelah itu nggak tahu udah berapa kali. Dan setiap kali pasti saya nangis because Yes, it's so film touching. itu Iya. mengingatkan saya sama almarhum bapak saya. Susah Sinyal saya nonton juga. So Dan menurut touching. saya Imperfect adalah film yang wajib ditonton oleh anak-anak saya. Jadi kita nonton rame-rame gitu kan. Dan we all laugh, we laugh about it. We love that movie gitu. Dan ketika Ernest ngomong seperti itu saya happy Bang. Maksud saya, wah terima kasih gitu sudah ngasih masukan. Sudah telepon? Belum sempat. Dan menurut saya sih saya juga pengen gitu one day ngobrol kan. Dia cuma ngomong bahwa Giring tidak cukup proses belajarnya untuk mencalon diri jadi presiden. What do you think? Semua orang kan punya apa ya? Semua orang itu di negara demokrasi ini seperti punya hak yang sama loh, Bang. Ya, setuju saya. Iya Setuju kan? banget. Mau pekerja seni, kreatif, Iya. mau akuntan, mau apapun, atau dokter, ya demokrasi, Semua Bos. punya hak. Semua punya hak yang sama. Dan biarkan rakyat yang memilih. Dan biarkan rakyat yang Iya, memilih. iya. That's the beauty of democracy. At the Yes, same time yes, juga yes, that's yeah. challenging Yeah, kan. yeah. Iya kan? Kalau mereka percaya, so what? Iya. Nah, kalau misalnya masalah pengalaman, saya yakin bahwa pengalaman saya manajerial oke, pemimpin perusahaan oke. Dan sisanya untuk manajemen tentang memimpin bangsa ini. Kalau memang kita belum sempat untuk terjun langsung, ya belajar dari pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Belajar dari sejarah. Makanya hobi saya itu baca sejarah, Bang. Oh gitu. Makanya kenapa saya tuh mengagumi Abraham Lincoln banget. Ya karena menurut saya dia presiden yang menurut saya salah satu presiden terbaik yang pernah ada di sepanjang masa. Dan orang yang selalu bangkit dari demikian banyak kekalahan itu Abraham Lincoln. Wah kalah mulu Bang, bukan bakat Oh, itu iya. kalah mulu. Sekali-kali menangnya langsung. Sekali menang langsung presiden dan menjadi presiden terbaik Terbaik. Amerika. Yes. Iya kan. Terus Pak Jokowi, kita ngomong Pak Jokowi juga gitu. Ya beliau juga menurut saya ada salah satu pemimpin yang luar biasa. Ya, Pak Jokowi berhasil terus. Lalu wali kota berhasil, gubernur berhasil, Iya. presiden sekali berhasil. Dan, You learn a lot. dan akhirnya ketika mereka jalanin, misalnya kita baca dari Abraham Lincoln, FDR, Franklin Delano Roosevelt, Roosevelt ya. habis itu Teddy Roosevelt, ya Lyndon B. Johnson, gitu. Itu baca semua Bang. Habis itu saya baca tentang Churchill. Oh iya? Iya dong Bang. Gila. Misal abang ke rumah saya itu isinya cuma buku tentang presiden semua. Gitu. Jadi menurut saya, ya mungkin saya pengalamannya adalah di manajerial dan di bisnis. Tetapi untuk memimpin sebuah bangsa, doesn't mean kita harus jadi ini dulu. Dan favoritnya bukan. adalah Lincoln. Abraham. Wah, bos. AB. Makanya nama anak saya Abraham Lincoln. Yang atasnya apa? Jasmine, Zidane, Aisyah, Jasmina, Abraham. Zidane. Tapi dia MU banget ini, Manchester United. Oke, sebagai penutup Giring, saya terima kasih sudah hadir di acara saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada anak muda atau apa, silakan. Time is yours. Yang mau saya sampaikan buat semua anak muda yang lagi nonton, sudah saatnya sih menurut saya kita itu lebih berperan lagi untuk masa depan. Ya kan? Kita tuh yang mengerti mengenai apa yang kita mau. Dan kalau kita mengerti apa yang kita mau, tetapi kita membiarkan orang lain yang menentukan, yang akhirnya yang paling kena dampaknya kita sendiri, anak muda. Jadi, kalau aku memilih untuk ya benar-benar keluar dari zona nyaman aku untuk berjuang buat anak muda, buat keluarga muda, buat semuanya, gitu. Buat Indonesia. Dan saya yakin 2024 milik kita nih, bro dan sis, milik anak muda. Plus, tapi satu lagi Bang, Yes. jangan lupa pakai masker. Oh, iya. Cuci tangan, social distancing. Itu nggak kalah penting. Protokol kita ini kita distancing, kita udah jaga. Oke, itulah pembicaraan saya dengan Giring Ganesha, ya seorang anak muda yang membetot perhatian publik karena mencalonkan diri jadi presiden sebelum orang lain nyalon. Anda boleh komentar apapun, Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju, Anda boleh apatis, atau Anda boleh apapun gitu. Tetapi kita tetap harus menghargai, karena untuk mencalonkan diri jadi presiden adalah hak semua orang, siapa saja.
umur berapa aja, dan juga profesi apa saja. Semoga kita tetap akan bisa saling menghormati dan saling menghormati perbedaan. Sukses. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya.